Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan hidayah dan maghfirah kepada kita semua. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh ini membahas surat Ali Imran ayat 169, halaman 72. Ali Imran ayat 169. Kita bahas tajwidnya dulu. Wala mantabi'i alif tahsaban gunnah, nun bertasdid itu gunnah. Dalam ilmu tajwid disebutnya gunnah itu. Kalau dalam ilmu bahasa itu nunnya disebut nun sakilah. Jadi nun yang dibaca berat, dan itu bermakna adanya larangan keras gitu. Nal alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Zi madbi'iyya kutilu madbi'i wawu fi madbi'iyya sabi madbi'iyya. Itu semuanya dibaca panjang. Nah, panjangnya itu tobi'i. Tobi'i itu artinya biasa. Maksudnya satu alif ya, atau dua ketukan dibaca panjangnya itu. Lillah, nah, tarkik lafdzul jalalah, atau lebih spesifiknya huruf lam dilahului kasroh. Jadi lafaz Allahnya dibaca tipis ya. Amwa, nah, mim wati ketemu wawu. Nah, cuman ini dalam satu kata. Jadi dibaca mimnya dibaca sepintas saja, Pak. Amwa. Enggak usah dibaca idhar safawi. Amwa mad badal ta mad iwad. Mad iwad biasanya oleh penulis Al-Qur'an dibubuhi mim kecil di situ. Jadi ada pathatain, dua fathah yang jatuh pada waqaf atau tanda berhenti. Dibacanya panjang, mad iwad. Nah, iwad itu ganti. Yang diganti itu bunyinya. Asalnya amwatan, jadi amwata. Kalau mau berhenti di situ kan ada waqaf jaiz itu, ada jim kecil di atas ya, waqaf jawaz. Tapi kalau mau bersambung diwasolkan itu amwatam. Nah itu Pak, dibacanya seperti itu. Iklab dibacanya, fathatain ketemu ba. Bal ahya'u mad wajib muttasil. Mad tabi'i alif bertemu hamzah dalam satu kata. Jadi dibacanya lebih dari tobi'i ya. Luar biasa ini. 4 sampai 6 ketukan. Ingdana
ihfa rabbihim. Nah itu jadi diingat kata rabbun ya selalu pakai tasdid itu, ditahan di rabbu. Nah, mau rabbu, mau rabbi, mau robba itu pakai tasdid. Rabbihim idhar safawi yurzakun pakai zai Pak ya, bukan pakai jim. Yurzakun mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ali Imran ayat 169 dan 1 sampai 171 itu berbicara tentang seputar karomah ya, atau keutamaan ya, kemuliaan, penghormatan ya, dari Allah untuk para mujahid ya, untuk orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah, khususnya mereka orang-orang yang menemui syahadahnya, mereka orang-orang yang menemui mendapatkan kesahidannya, yang gugur di medan perang gitu. Nah ayat ini kalau kita lihat ya kronologis turunnya ayat ini seperti yang dikatakan oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan bahwa ketika orang-orang yang gugur sebagai syuhada di medan perang, khususnya perang Uhud, Pak, mereka berada di surga itu ya. Mereka Allah masukkan ke dalam surga. Dalam hadis yang cukup panjang itu ada riwayat Imam Ahmad, ada Imam Hakim juga ada, bahwa mereka itu diberikan kenikmatan oleh Allah. Mereka hidup di sana Pak, diberikan makan, diberikan minum. Mereka berada di tembolok-tembolok burung yang hijau gitu, terbang gitu ya di atas sungai-sungai yang ada di surga. Kemudian sesekali mereka pun bergelantungan di menara-menara ya yang ada di surga yang terbuat dari emas itu. Nah pada saat itu Allah bertanya kepada mereka gitu, adakah yang kalian inginkan selain ini semua gitu. Nah mereka tidak menjawab Pak. Kenapa mereka tidak menjawab? Karena mereka bingung, apalagi kenikmatan yang belum mereka rasakan. Itu oleh Allah sampai diulang 3 kali gitu. Sampai akhirnya untuk yang ketiga kalinya mereka menjawab, kami ingin kembali ke dunia dan ingin terbunuh gugur sebagai syuhada gitu Pak. Jadi mereka mencita-citakan ingin kembali berperang kemudian menemui syahidnya. Dan kami pun ingin tahu bahwa sahabat-sahabat kami yang ada di surga itu, yang ada di dunia itu tahu bahwa kami di sini mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah kemudian kata Allah, kalau begitu akan saya kabarkan kepada mereka gitu, apa yang kalian inginkan itu. Nah maka turunlah ayat 169 surat Ali Imran ini. Wala, dan janganlah. Nah, nilainya la nahyi Pak. La yang menunjukkan larangan. Tahsabanna, karena nunnya bertasdid ya ini. Tahsabanna itu kata kerja ini. Dan tadi dimulai atau didahului dengan larangan. Karena di ujungnya ada nun yang bertasdid, nun sakilah itu.
itu jatuhnya kepada larangan keras gitu. Jadi janganlah kalian mengira, janganlah kalian itu menyangka. Siapa kalian di sini? Kalian di sini itu adalah para sahabat Nabi. Jadi Allah mengatakan kepada para sahabat Nabi, janganlah kalian mengira. Mengira apa? Alladzina, orang-orang yang kutilu, terbunuh ya, atau gugur lah, fi sabilillah, di jalan Allah ya. Mereka orang-orang yang berjuang karena Allah dan juga dalam rangka meninggikan kalimat Allah, amwata, itu mati itu. Janganlah kalian, ini kalau ditujukan kepada kita nih, janganlah kalian mengira, menyangka bahwa orang-orang yang berperang, berjuang di jalan Allah, kemudian mereka menemui syahadahnya, gugur sebagai syuhada, itu mereka mati itu. Bal, akan tetapi, ahya'u, itu mereka itu hidup itu. Jadi ahya'u, mereka itu hidup. Bahkan bukan hanya ini Pak ya, bukan hanya orang-orang yang gugur sebagai syuhada, orang-orang yang meninggal di dunia ini, apapun itu, apakah karena berperang atau karena sakit atau karena apapun lah itu. Yang namanya orang meninggal itu kan mereka hanya berpindah dari satu kehidupan kepada kehidupan yang lain. Orang meninggal itu kan hanya raganya saja yang ditinggalkan oleh ruh. Hakikatnya kan ruhnya tetap hidup. Ruhnya itu tidak akan pernah mati selama-lamanya. Bahkan orang yang meninggal itu adalah orang yang menemui kehidupan yang sesungguhnya, kan gitu. Jadi kalau hidup di dunia ini kan hanya sementara saja Pak. Diibaratkan dalam hadis itu kita bagaikan musafir. Musafir yang sedang melakukan sebuah perjalanan, kemudian dia rehat sejenak gitu di sebuah pohon yang rindang, di bawah pohon yang rindang. Setelah itu dia setelah merasa segar gitu Pak, dia bangkit kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Nah kita itu di dunia ini sedang melakukan sebuah perjalanan untuk kembali lagi ke kampung halaman kita, akhirat. Dan di sana kita hidup, termasuk orang-orang yang gugur sebagai syuhada atau orang yang mati apapun penyebabnya, mereka itu hidup. Cuman yang membedakannya itu nih Pak, yang membedakannya itu orang-orang yang gugur sebagai syuhada karena mereka berjuang karena Allah dan di jalan Allah. Kan begini Pak, ada orang yang berjuang di jalan Allah tapi bukan karena Allah, ya bukan fisabilillah Pak. Atau orang yang niatnya karena Allah tapi berjuangnya dalam kebatilan itu. Saya itu berjuang ikhlas karena Allah gitu, tapi dalam rangka memperjuangkan kebatilan, ya bukan fisabilillah gitu. Atau ada orang yang berjuangnya itu membela kebenaran tapi niatnya bukan karena Allah, ya bukan fisabilillah juga Pak. Jadi disebut fisabilillah itu dari mulai niat, cara sampai tujuan itu harus betul-betul lillah. Nah itu betul-betul lillah baru disebut fisabilillah.
Nah, orang-orang yang gugur sebagai syuhada karena mereka berjuang fi sabilillah, mereka itu hidup, dan keistimewaan mereka itu ingda. Nah, itu ingda itu dorob, Pak. Dorob itu keterangan, dan ingda itu dorobnya dorob makan. Dorob makan itu keterangan yang menunjukkan tempat. Dan di sini Allah mengatakan ingda, sering diartikan di sisi Rabbihim. Nah, itu di sisi Rabb mereka. Ini keistimewaan yang pertama nih. Kan luar biasa sekali, Pak. Mereka itu dikabarkan hidup berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya begini saja, Pak. Jangankan orang hidup di sisi Allah itu. Seorang yang katakanlah nih, Pak, tidak sembarang orang bisa hidup dekat dengan Raja Salman umpamanya lah. Itu bisa seperti orang hayang bebarengan dengan Raja Salman gitu. Hanya orang-orang tertentu kan yang bisa bergandengan atau pergi ke sana kemari dengan Raja Salman. Atau tong jeung Raja Salman jeung Jokowi we. Tidak sembarang orang itu, Pak. Moal bisa yeuna Papitoyo jol hayang tele diuk deket Jokowi moal bisa itu. Jadi yang di sini dikabarkan bahwa mereka itu hidup, nah, dan hidupnya itu di sisi Rabb mereka. Jadi keutamaan yang pertama itu satu hidup, Pak. Satu hidup. Bahkan itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, mereka berada di sisi Allah. Hidupnya itu berada di sisi Allah. Ada yang menafsirkan bahwa mereka itu hidup dengan kemuliaan, mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yurzakun itu. Mereka itu diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rizkinya pun para ulama mengatakan ini rizki yang mencapai tingkat kesempurnaan. Dalam arti begini, fisik mereka diberikan rizki, ya mereka diberikan makan dan minum, Pak. Kalau bicara fisik. Yang kedua, ruh mereka pun hati mereka diberikan rizki. Mereka diberikan ketenangan, kedamaian. Begitu pula ruh mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kan, Pak, dengan orang yang diberikan rizki di dunia. Rizkinya itu belum sampai ke tingkat kesempurnaan. Kenapa? Ada orang kan yang diberikan rizki secara fisik gitu. Pokoknya mah nu ngaranna dahar ngeunah wae gitu. Sare ngeunah wae gitu. Tapi mungkin ada aspek lain yang kurang, Pak. Mungkin ada orang yang makan dan minum apa saja bisa, apa saja kebeli, tapi hati mungkin belum damai, hati belum begitu tentram. Berarti kan belum sempurna tuh rizkinya. Itu kalau di dunia. Nah, orang-orang yang gugur sebagai syuhada itu diberikan rizki dengan rizki yang luar biasa, rizki yang di dalamnya tidak mengandung kekurangan, Pak. Kan ini yang disebut dengan kenikmatan yang sesungguhnya gitu, Pak. Kan ada orang itu di dunia begini, Pak, ya, harta loba gitu, tapi pikiran hati tengenah tenang. Aya oge orang itu anu pikiran tenang tapi duit teu boga. Rupa-rupa di dunia, Pak.
Jadi tidak sempurna kenikmatannya itu. Nah, jadi itu yang ketiga, Pak. Mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini menggunakan kata yurzakun itu bentuk plural, Pak, bentuk jama. Itu menunjukkan bahwa rizki yang mereka peroleh itu tidak sedikit itu. Rizki yang mereka rasakan itu menyangkut berbagai aspek gitu, Pak. Kemudian yang keempat nih, farihina, nah itu. Sama ini pun menggunakan plural nih, bentuk jama nih, Pak. Farihina, mereka itu bergembira, Pak, dengan kegembiraan yang sangat luar biasa. Bima, dengan apa, atahum, yang diberikan kepada mereka Allahu, oleh Allah, min fadli, dari keutamaannya. Yang keempat, mereka gembira, Pak. Gembira. Kan terkadang begini, Pak. Sok gera di dunia, Pak. Kadang ada orang itu mendapatkan sesuatu tapi tebungah, Pak. Tebungah gitu. Aya nu mere duit, kadang tidak selamanya gembira gitu. Kenapa tidak selamanya gembira? Karena ada sesuatu yang lain yang dia pikirkan, yang dia inginkan gitu. Pernah tepat dalam perjalanan hidup mere sesuatu ke pamajikan, tapi pamajikan teh jiga nu teu bungaheun gitu. Biasa we gitu. Urang maneangan duitnya meuli na teh meuni hese gitu. Pas dibikin teh cek pamajikan teh sok we simpen di ditu tuh. Siga nu teu bungaheun geuninnya gitu. Barangkali ada sesuatu yang dia pikirkan yang jauh lebih besar, Pak. Atau barangkali sesuatu ada masalah yang ingin dia selesaikan yang jauh lebih penting. Nah, orang-orang yang berada di surga karena mereka gugur sebagai syuhada itu mereka gembira dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Kemudian yang kelima, wa yastabsyiruna, dan mereka pun bergembira, merasa girang gitu, Pak. Billadzina, dengan orang-orang yang lam, belum, yalhaqu, menemui, bihim, mereka, min khalfihim, di belakang mereka. Dalam arti begini, orang-orang yang gugur sebagai syuhada itu mereka tidak bersedih terhadap saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka yang masih hidup di dunia. Bahkan mereka itu merasa optimis ya, berharap besar, optimis bahwa sahabat-sahabat yang masih tertinggal di dunia itu akan menyusul mereka, akan menemui mereka. Di lam yalhaqu itu belum, di sini menggunakan belum, Pak. Ini lamun lahik itu bertemu, Pak. Kan ada kalanya begini. Kalau kita baca nih dalam riwayat yang lain, salah satu kenapa ke orang-orang yang meninggal itu mereka mendapatkan suatu kesedihan yang sangat luar biasa. Pertama, karena mereka sedih harus berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Yang kedua, mereka itu sedih karena mereka meninggalkan harta kekayaannya. Yang ketiga, mereka itu sedih karena mereka harus bertemu, memasuki alam yang baru itu, Pak. Makanya berat orang yang meninggal dunia itu, beratnya di situ, Pak. Nah, di sini dikabarkan bahwa orang-orang yang gugur sebagai syuhada itu yastabsyirun. Mereka itu riang lah, Pak. Mereka itu girang. Kenapa? Karena mereka punya harapan besar, bahkan optimis, bahwa saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya yang masih ada di dunia itu akan menyusul mereka gitu.
yang otomatis akan bertemu dengan mereka. Kemudian yang keenam, Allah khaufun alaihim. Nah, mereka pun tidak dihantui rasa takut. Yang ketujuh, wala dan tidak pula hum mereka itu yahzanun bersedih hati. Nah di sini Allah menggandeng kata khauf dan kata huzn, ya. Kata takut dan kata sedih gitu. Sering kita sampaikan apa bedanya takut, khauf dengan huzn, sedih. Khauf itu berkaitan, ini dua-duanya ini kerja hati ini Pak. Takut dan sedih itu muncul dalam hati kan. Cuman bedanya kalau khauf, takut itu berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi. Khawatir lah, cemas, puncaknya takut. Kalau sedih itu berkaitan dengan sesuatu yang sudah terjadi. Nah bagi orang-orang yang gugur sebagai syuhada itu, mereka tidak khauf dan tidak huzn. Mereka tidak takut dengan masa depannya. Jadi sugan kumahanya engke kalau sudah terjadi hari kiamat gitu, masuk surga atau moal gitu, mendapatkan keridhaan Allah atau kemurkaan Allah, itu tidak ada ketakutan-ketakutan seperti itu, karena mereka yakin betul bahwa mereka itu akan memasuki surganya Allah itu. Kan namun orang masih kena dihantui rasa takut gitu. Ieu teh dihampura moal dosa teh gitu. Ieu teh asup surga moal, masih aya kan ketakutan-ketakutan seperti itu. Beda dengan orang yang gugur sebagai syuhada. Termasuk mereka itu tidak sedih terhadap sesuatu yang sudah berlalu, terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Ya seperti tadi dikatakan yastabsirun itu ya. Terakhir nih 171. Yastabsiruna, mereka bergembira. Basar itu basar Pak. Geuning di Al-Qur'an. Wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu itu bersenang-senang dengan istrimu sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Itu basar tuh Pak. Apa basar itu? Basar itu artinya sesuatu yang nampak atau kulit luar Pak. Kulit luar itu basar. Makanya begini, ini kul innama ana basarum mislukum kan gitu ya. Katakanlah aku ini manusia biasa seperti kalian. Dalam hal jasmani, Rasulullah itu manusia biasa seperti kita. Beliau bisa lapar, bisa haus, bisa terluka itu. Itu kalau digabungkan tuh, kenapa kok di sini menggunakan yastabsirun itu? Karena biasanya kalau orang itu bergembira itu akan terpancar dari raut wajahnya Pak. Dari mimik mukanya akan kelihatan. Walaupun awalnya dari hati itu, dari hati. Jadi yastabsiruna, mereka itu bergembira binikmatin dengan kenikmatan minallahi dari Allah, wa fadli dan juga atas karunia, kemuliaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini paling tidak nih Pak, paling tidak dengan disampaikannya ayat ini, ya walaupun barangkali kita takut gitu ya untuk berjuang di jalan Allah menemui syahadah ya, gugur sebagai syuhada. Paling tidak yang namanya orang Islam itu jangan suka mencaci, mencela orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, kemudian mereka itu menemui syahidnya. Ini kan hari ini banyak orang-orang Islam itu yang mengaku Islam unggul gitu,
tapi tara ngaji jadi teu ngarti gitu. Banyak orang-orang yang mengaku Islam ketika ada orang yang berjuang di jalan Allah itu dicela gitu. Bahkan ketika mereka itu gugur oleh mereka itu dikata-katain dengan kata-kata yang tidak baik gitu. Padahal mereka itu oleh Allah dipuji dengan pujian yang sangat luar biasa. Paling tidak poin pentingnya itulah gitu. Jangan sampai kita umat Islam itu mencela orang-orang yang berjuang di jalan Allah, terlebih-lebih kalau mereka menemui syahidnya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah la yudi'u, tidak akan menyia-nyiakan ajral mu'minin, uzroh, imbalan bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Nah itu kembali itu Pak ke ayat sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tentu dengan jiwa, raga, dan harta mereka. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.